بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم إنا نمسيت منك في من نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت innaka ala ma tasya'un qadir. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan segala sesuatunya di muka bumi ini, sehingga pada hari ini kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kali, jika saya hitung keberadaan saya yang diizinkan oleh Allah ini sudah hampir lebih 5 tahun ya, saya berada di tengah-tengah saudara-saudara kaum muslimin di desa dekat desanya Cak Nun ya, Menturo ya. Saya ingat saya 3 kali ke Menturo ya. Ya, Tembelang Seato Pak. Iya. Tayyib, alhamdulillah ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada hari ini. Dalam perjalanan kita ini, alhamdulillah, saya berharap terhadap diri saya terutama dan kepada kita semua ada peningkatan iman dan amal soleh insyaallah. Dari kajian-kajian yang sudah kita sama-sama kaji di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis, maka tidak bosan-bosannya mungkin ada pengulangan-pengulangan. Saya harapkan tidak pernah bosan ya untuk diulang-ulang Al-Quran dan Sunnah ini, dan kita pelajari tidak lain dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala saja insyaallah. Jadi ikhwan fillah ukhatul iman, saya ingin berbagi tentang perjalanan sejarah hidup manusia yang diceritakan di dalam Al-Quran sampai pada perjalanan manusia di akhirat kelak. Dan seluruh perjalanan manusia itu masing-masing nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya anak itu bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebabnya mungkin sang anak itu bisa jadi dipengaruhi oleh orang tuanya ya. Karena setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tetapi fitrah itu sendiri akan mengalami perubahan tergantung di mana dia tumbuh dan berkembang, di lingkungan seperti apakah fitrah itu berkembang. Kemudian ketika sang anak itu di akhirat kelak, dia akan meminta pertanggungjawaban kepada orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kedua orang tuanya tidak memberikan pendidikan agama
sama sekali tidak memberikan pengetahuan, informasi tentang akidah, tentang tauhid, dan apa itu kesyirikan. Sehingga sang anak pun terjerumus ke dalam siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Ini perintah Allah bahwa setiap manusia itu kullukum ra'in. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Ini dasar yang pertama. Tetapi di dalam skala pergaulan sosial, artinya di luar rumah tangga, ya, maka ketika anak itu sudah berkembang menjadi akil balik, maka anak itu pun tidak bisa 100% menyalahkan kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya sudah memberikan pendidikan, tarbiyah, minimal informasi tentang kebenaran Islam, tentang apa itu iman dan apa itu kafir, dan itu telah diberikan pendidikan kepada anak-anaknya, ya, maka jika anak itu na'udzubillah min dzalik terjerembab ke dalam api neraka, maka orang tuanya pun tidak bisa disalahkan. Lalu yang disalahkan siapa? Ya. Ini persoalannya. Siapa yang disalahkan? Nah, yang disalahkan itu nanti akan bisa dijawab nanti. Ya. Jawabannya di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi bagaimana keadaan manusia di dalam kehidupan akhirat. Bahwa setiap manusia itu hakikatnya adalah hamba. Dia memiliki sifat dasar untuk menghamba. Secara fitrah, hamba itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang diperhambakan, yang disembah oleh manusia sebagai hamba. Maka tidak boleh manusia lain itu memperhambakan manusia yang lain untuk disembah. Itu tidak ada di dalam Islam. Maka konteks di dalam pertanggungjawaban manusia terhadap manusia yang lain itu, bagaimana seseorang itu bisa melepaskan dirinya dari penghambaan terhadap manusia yang lain. Ini menjadi satu topik yang sebenarnya sudah umum di masyarakat, ya, tetapi jarang kita renungkan, yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 71, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim fa amman man uti kitabahu fa ulaika yaqra'una kitabahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra 71 ini, ya, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah, kata Allah, di akhirat nanti, ya, ini informasinya sudah diberikan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Allah telah memberikan informasi awal di dunia ini sebelum kita berangkat ke akhirat. Di akhirat nanti, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah, satu hari nanti, semua kulla unas, semua manusia, unasim, nad'u kulla unasim, semua manusia akan dipanggil oleh Allah, dikumpulkan maknanya, dipersatukan oleh Allah. Dengan apa? Dengan siapa? Dengan satu kepemimpinan, ya. Jadi pemimpin itu, jika sistemnya monarki, ya,
Jadi monarki itu kepemimpinan, tapi pimpinannya satu. Di zaman Rasulullah SAW, kepemimpinannya itu sudah merupakan kepemimpinan kolektif seperti hari ini, tidak berubah. Jadi model kepemimpinan dari zaman Rasulullah sampai hari ini pun terus berlangsung sampai akhir zaman. Sebelum Rasulullah, kepemimpinan itu bersifat monarki, tunggal. Kepemimpinan di bawah kekuasaan satu manusia yang sifatnya turun-temurun. Itu namanya monarki atau kerajaan. Tapi kepemimpinan modern itu sifatnya kolektif. Kepemimpinan yang bersifat kolektif. Sampai buka ayat. Iya. Ya, bukaan. Buka ayat. Hah? Buka ayat. Enggak apa-apa, buka. Enggak apa-apa. Oke. Jadi ikhwan fillah, ukhatul iman, rahimani rahimakumullah. Subhanallah. Jadi setiap manusia di dalam kehidupan dunia ini itu akan terproyeksi nanti di dalam kehidupan akhiratnya kelak. Jadi akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cerminan di akhirat itu adalah merupakan proyeksi dari kehidupan di dunia. Itu akan terlihat. Maka di ayat berikutnya, ayat itu yang tadi yang saya bacakan tadi itu berbunyi, fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu fa ulaika yaqra'una kitabahu. Maka barang siapa mendapatkan catatan amal itu dari tangan kanannya, biyaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahu. Maka mereka pun akan membaca kitab itu dengan perasaan senang. Puas dia membaca rapor ujian di dunia ini, senang manusia itu. Wa man kana fi hadhihi a'ma, dan barang siapa di dalam kehidupan dunia ini dia buta dia. Bukan buta mata hatinya, bukan buta hatinya, tapi yang buta itu adalah mata hatinya. Maka fil akhirati a'ma wa adalluhu sabila, dan dia telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia buta fisiknya, tetapi mata hatinya itu terbuka. Jika tidak berfungsi mata fisiknya, tetapi mata batinnya difungsikan dengan mendengar, mau mendengar kebenaran, maka dia tidak menjadi bagian daripada adhallu sabila. Dia tidak menjadi bagian orang yang sudah tersesat jalannya, tidak. Tetapi yang celaka itu sudah buta fisiknya, buta mata hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Maka 72 dari surat Al-Isra ini adalah kepanjangan, ya, melanjutkan ayat di dalam 71 surat Al-Isra itu tadi. Bahwa siapa yang buta terhadap satu kepemimpinan, ya, kepemimpinan secara kolektif maupun secara personal, secara tunggal, dia buta atau dia sengaja menutup mata hatinya, ya, maka dia akan mendapatkan hasil yang sama hasilnya. Sebab dan akibat itu selalu berbanding lurus, tidak pernah berbanding terbalik. Betul Pak ya? Walaupun dia kafir, ini hukum Allah, selalu sebab dan akibat itu berbanding lurus. Artinya akibat-akibat yang buruk, ya, itu disebabkan karena sebab-sebab yang salah. Paham ya? Walaupun kelihatan sama,
Contoh misalkan, antara orang menikah dengan orang kumpul kebo, hasilnya apa Pak? Sama, anak. Tidak mungkin kumpul kebo hasilnya kebo, tidak mungkin. Tetapi persoalan syariat tidak bisa dinisbatkan anak hasil zina dengan anak dari bapak atau ayah secara biologis, tidak boleh dinisbatkan. Dan tidak boleh mendapatkan nasab. Tapi di negeri ini Departemen Agama sudah merubah hukum itu. Bagaimana pengalaman dalam keluarga saya? Saya ini pernah dimusuhi oleh keluarga. Mohon maaf, saya sampaikan ini supaya keluarga saya juga paham. Karena ada yang tidak mau paham. Dikasih paham tidak mau paham. Itulah jarimu Zulkarnain. Saya sudah konsultasi dengan petugas KUA, Departemen Agama. Menurut Departemen Agama, menurut KUA, ya, anak yang dibeli di dalam kandungan itu termasuk anak kandung. Pakai logika ini. Ustadz dari KUA ini, Departemen Agama ini, pakai logika. Menurut dia sah. Saya katakan tidak sah. Dia bukan anak paman saya. Paman saya tidak punya anak. Dan paman saya membeli memang anak itu dari tetangganya. Ketika tetangganya itu hamil, anak itu dibeli ketika umur 5 bulan. Dibeli oleh paman saya, almarhumin. Maka dinisbatkan anak itu, paman saya namanya Muhammad. Dinisbatkan Fulana binti Muhammad. Saya bilang tidak boleh, tidak sah itu. Kalau dia menikah tidak boleh disebutkan binti Muhammad, harus disebutkan binti siapa bapak nasabnya. Gitu. Tapi oleh KUA disahkan sebagai anak kandung karena dibeli di dalam kandungan. Ini gila ini. Ini bisa murtad saya katakan. Loh, kamu suka mencela, kamu suka menuduh orang kafir. Loh, ini memang kekafiran. Merubah hukum Allah itu adalah kekafiran. Saya tidak menghukumi, saya membaca informasi. Lain kalau saya membaca informasi lalu saya bacakan, itu tidak menghukumi. Goblok. Gitu ya. Kok saya dikatakan menghukumi? Enggak, saya baca kok. Saya tidak menghukumi seseorang, saya membaca hukum. Begini hukumnya. Beda dengan menghukumi. Saya tidak punya lembaga hukum dalam diri saya ini, tidak ada lembaga hukum. Bahkan saya menjadi hakim pun tidak diperkenankan untuk memutuskan hukum kecuali secara mutlak dari Al-Quran. Misalkan ya, innalladzina kafaru min ahlul kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Ini hak ya, secara mutlak ayat menyebutkan sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Innalladzina kafaru min ahlul kitab wal musyrikin finnari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kalau saya membaca ayat ini kepada orang kafir atau kepada orang munafik atau kepada orang yang hatinya kotor, tidak paham tentang Al-Quran, ya, dia sudah salah persepsi. Ini mengkafirkan orang. Ini mengkafirkan Al-Quran. Ini hukum mutlak, ya, kafir mutlak di dalam Al-Quran, mutlak. Tetapi secara ta'yin, ya, saya tidak berani memposisikan diri saya sebagai hakim, sebagai lembaga hukum, tidak berani saya. Beda. Orang yang mengucapkan kekafiran di dalam Al-Quran sudah jelas, kita sampaikan ayatnya. Omongan seperti ini adalah omongan atau pembicaraan yang sudah keluar dari milah Islam. Sudah keluar. Harus kita sampaikan. Ini namanya kufur mutlak di dalam qaidatut takfir. Kaidah di dalam mengkafirkan seseorang yang tadinya Islam menjadi kafir. Ya. Sekali lagi, ini bukan mengkafirkan. Ya. Jadi kalau ada yang menuduh-nuduh, oh itu faham takfiri. Memang ya, kita ini orang Islam harus paham tentang apa itu takfir ya, supaya jelas ini orang sudah kafir. Bukan menuduh orang tersebut, menyebutkan namanya, tidak.
orang yang menyebutkan atau membicarakan atau berkata dan orang yang melakukan hal-hal yang telah keluar dari Islam itu disebut murtad dan kafir. Itu tidak menghukumi asalkan ada ayatnya yang jelas. Bagaimana kalau dia dikafirkan? Dia dibawa ke pengadilan, lalu ditakyin, ya, diadili secara personal. Di situ ada paling tidak 3 hakim. Begitu caranya. Lalu diputuskan apa? Antum telah keluar dari Islam, atau antum tidak boleh dilarang lagi mengucapkan kalimat seperti ini, karena ini akan membawa dampak yang negatif di hadapan umat, di dalam kalangan umat Islam. Tidak boleh gitu. Jadi menyebut tentang takfiri itu memang ada 2 metodenya. Yang pertama metode secara takfirul awam atau mutlak, karena ada secara mutlak Al-Quran menyebutkan, ya, orang itu dikatakan kafir. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada di antara 3 Tuhan tadi itu, dia menjadi kafir gitu. Atau orang-orang munafik. Orang munafik itu disebutkan di dalam Al-Quran, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban aliman alladzina yattakhidhunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Ya, ini ciri daripada orang-orang yang dikatakan munafik. Siapa dia? Siapa saja, ya, yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, maka dia telah kafir. Ya. Jadi kalau ada pemimpin, ya, tanpa menyebutkan namanya dia berpihak kepada orang kafir, maka dia sudah masuk menjadi orang munafik. Apakah itu presiden? Siapa saja presidennya, ya, Presiden Bush misalkan. Tidak mungkin Presiden Bush jadi munafik. Kenapa? Karena sudah kafir. Wong kafir kok jadi munafik? Munafik itu orang Islam. Orang munafik itu bukan dari orang kafir, dari orang Islam yang sudah murtad. Kenapa? Karena dia berpihak kepada orang-orang kafir atau mengambil teman, sahabat, kemudian orang kepercayaan dan pemimpin sebagai pemimpinnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 118 dan 119 itu, di situ jelas, ya. Mohon maaf, bukan surat An-Nisa, surat Al-Imran 118, 119, jelas di situ. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yalunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Ya. Qad bayyana lakumul ayati la'allahum yafqahun. Wahai orang beriman, Allah serukan, la tattakhidhu bitanah min dunikum. Jangan kalian mengambil bitonah, orang kepercayaanmu di luar golonganmu, ya. Jangan jadikan orang-orang kafir sebagai orang yang kamu percayai. Jangan disuruh ngurusi ini, ngurusi umat, nggak boleh, ya. Apalagi ngurusi umat Islam di dalam ibadah, karena mereka itu la yalunakum khabala. Mereka tidak pernah berhenti. Track recordnya sudah jelas, ya. Ini orang suka membuli Islam dan menghina Islam, membuli umat Islam dan menghina Islam. Kok dijadikan menteri agama? Tidak boleh. Tidak boleh. La yalunakum khabala. Karena mereka tidak pernah berhenti untuk memudaratkan umat Islam. Jangan kamu jadikan orang seperti ini sebagai orang kepercayaan, kata Allah. Waddu ma'anittum. Ya. Mereka senang jika umat Islam itu mendapatkan kesengsaraan. Waddu ma'anittum. Senang dia kalau umat Islam ini miskin, murtad. Ya, mestinya umat Islam itu, orang Islam itu juga harus ke gereja seperti kami ini toleransi tingkat tinggi, katanya. Ya. Nggak mungkin paus itu mengundang orang Islam jika paus itu tidak memiliki track record dari orang yang diundang itu. Siapa orang yang diundang ini? Nggak mungkin.
orang Islam seperti kita ini diundang ke gereja Katolik pusatnya di Roma? Tidak mungkin. Ya, yang diundang siapa? Yang diundang ya seperti itu, yang berbaik-baik dengan orang kafir, ya, tidak menghina kekafiran. Loh, bukan menghina, ya. Ini membacakan kehinaan, ya. Membacakan ayat tentang kehinaan, bukan menghina. Membacakan kehinaan orang kafir dari Allah. Allah menghinakan mereka. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, kembali kepada topik kita, bahwa kita ini akan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan siapa yang memimpin kita ini di dunia ini. Dalam skala apa? Mulai dari skala rumah tangga, perhatikan ibu-ibu. Ibu-ibu perhatikan, ya. Jika suami ibu, ya, sudah keluar dari milah Islam, jangan dijadikan pemimpin rumah tangga. Ceraikan suami itu, minta khuluk kepada mereka. Kalau suami itu mengajak kepada kekafiran, begitu pula bapak-bapak. Ya. Kalau istri-istri kita ini lebih condong kepada kekafiran, ya, sudah pulangkan saja ke rumah orang tuanya. Dikei sangu, Pak, ojo lali sangu nih, Pak, ya. Iya apik lah. Wong Islam itu apian. Dikei sangu, sampean mulai dik nang ngomong wong tua sampean, tak terno sampean. Tak kei sangu. Kayak setahun, enggak apa-apa. Kalau istri itu sudah lebih condong kepada kekafiran, enggak mau diingatkan, wis timbangan dikaploki, kembalikan saja ke rumah orang tuanya. Karena enggak boleh mukul wajah wanita itu dengan tangan. Laki-laki enggak boleh. Enggak pantas wong lanang ngaplok wong itu, enggak pantas. Mohon maaf ya. Enggak pantas. Bahkan orang kafir pun tidak boleh dipukul. Karena wajah ini kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta dia orang kafir, tidak boleh dipukul wajahnya dengan tangan, tidak boleh tempeling. Hatta dia orang kafir. Yang pantas bagaimana? Nah, itu lebih pantas. Itu lebih syar'i, Pak. Lebih syar'i. Disembelih, Pak, ya. Itu lebih syar'i daripada tempeling. Ikhwan fillah ikhwatal iman, maka hati-hati di dalam hidup ini. Mulai dari skala yang paling kecil rumah tangga, termasuk nyun sewu, bapak-bapak RT, bapak-bapak RW, bapak-bapak kepala desa. Jika kalian mengatur masyarakat kalian dalam skala kampung dengan hukum yang telah diberikan oleh Tauhid, maka haram bagi antum yang mengaku muwahhid ini, haram untuk taat kepada mereka. Misalkan pengumuman kerja bakti, monggo silakan kerja bakti. Pengumuman di tempat saya itu sering ada pengumuman itu. Hari ini diadakan arisan bersama kita bisa. La haula wala quwwata. Istri saya dan saya tidak ikut arisan, karena arisan di kampung saya itu ada arisan ibu-ibu dan ada arisan bapak-bapak. Tingkatnya tingkat RW. Kumpul di situ orang kafir, orang munafik, PKI, semua kumpul di situ. Tidak boleh. Oh, ini kita harus mengikuti, ini seruan himbauan Pak RT. RT seperti itu tidak perlu diikuti. Ya. Kita mengikuti seruan kerja baktinya itu bukan karena seruan dari Pak RT atau Pak Camat atau Pak Lurah, enggak. Karena kerja bakti itu adalah amal soleh, tidak perlu diperintah oleh manusia. Paham ya? Itu yang membedakan kita antara wala dan barok. Kita barok kepada sistem ini sampai pada sistem yang terkecil, rukun tetangga, kita harus barok. Tapi dalam hal kebaikan, ya, bukan kita wala, tidak. Tetapi itu sudah merupakan bagian include dalam kehidupan orang muslim itu, iman dan amal soleh. Karena yang beruntung itu adalah alladzina amanu wa amilus sholihat. Kerja bakti mau enggak ya, kerja bakti bareng. Oh, nanti ada Natalan bersama, enggak perlu. Kalau perlu kasih tahu RT-nya, RT bisa murtad loh. RT saya itu ustadz, Pak. Ustadz. Sudah saya ingatkan, RT bisa murtad loh. Nyuruh orang Islam ikut kumpul-kumpul Natal bersama itu bisa murtad. Apalagi, oh ini himbauan dari pemerintah. Loh, pemerintah ini sudah benar tak? Benar tak pemerintah ini? Paham ya?
Ada seorang Gus terkenal diminta bantuan oleh institusi Polri untuk menyadarkan para teroris katanya. Nah, seolah-olah institusi Polri sudah suatu lembaga yang paling benar di negeri ini, luar biasa. Sehingga mengajak seorang Gus, seorang kiai, seorang ustadz untuk menyadarkan para yang disebut teroris. Padahal saya yakin mereka yang disebut teroris itu insya Allah karena satu kondisi yang tidak kuat mungkin, sehingga mereka mau ikut bergabung di situ. Tapi saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan khususan kepada Allah, bahwa mereka masih memiliki jiwa tauhid. Insya Allah, mudah-mudahan Allah tunjukkan. Karena kita ini hidup fluktuatif, Pak, naik turun. Saya sendiri saya tidak tahu bagaimana Allah mentakdirkan saya ketika saya dilahirkan, atau ketika saya diciptakan oleh Allah di satu ruang ruh oleh Allah Subhanahu dikumpulkan. Allah bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada kita, kepada saya, apa kau bersaksi wahai Zulkarnain, ya, bahwa aku ini Rabb, Tuhan Allah ini Rabbmu, Tuhanmu? Aku menjawab, saya menjawab, qalu bala syahidna, benar, saya bersaksi engkau adalah Rabbku ya Allah. Ya. Saya tidak tahu apakah saya ketika itu jiwa ini dikumpulkan dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang kafir. Karena kata Rasulullah, jiwa itu akan dikumpulkan sesuai dengan jenisnya, sama. Dikumpulkan, kalau senang dengan orang kafir, kumpul bersama orang kafir walaupun sholat. Ya. Kangen sama orang kafir, na'udzubillah min dzalik. Lu nang diwae koni kure. Waduh, aku sayang sama kamu, aku rindu sama kamu. Ya Allah, di mana akidahnya seperti ini ya? Ngeri kalau orang beriman mendengar kalimat-kalimat kekafiran seperti ini. Jadi ikhwan fillah ukhtal iman rahimakumullah. Maka yang terpenting yang pertama itu kita melihat siapa pemimpin kita di dunia ini. Mulai dari skala yang paling kecil di rumah tangga, di kampung, RT, RW, sampai tingkat yang paling tinggi. Siapa pemimpin kita ini? Karena kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra tadi. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah suatu hari semua manusia dipanggil oleh Allah bersama dengan para pemimpin-pemimpinnya. Pemimpinnya ada di depannya. Walaupun dia tahu nanti di akhirat, loh, ternyata aku dipimpin oleh orang ini. Saya tidak tahu ya Allah. Oh, tidak ada, sudah terlambat. Karena sesungguhnya kita ini sudah tahu. Ya. Tapi pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa kita ini sudah digiring oleh RT, oleh RW, oleh lurah, oleh camat, oleh bupati, oleh gubernur, digiring kemana? Ashabu shimal ke arah kiri, ke lubang biawak. Masya Allah, betul, ke lubang biawak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ibrahim menggandengkan ayat 21 digandengkan dengan ayat 22. Ayat 21 itu Allah berfirman, barazu lillahi jami'an faqalu dhu'afa lilladzina istakbaru. Ya. Inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min adzabillahi min syai'. Qalu lau hadanallahu hadainakum sawa'un alaina ajzina am sabarna ma lana min mahis. Ya. Jadi informasi tentang kehidupan akhirat itu oleh Allah sudah diberikan loh. Sudah Allah informasikan loh kepada kita di Al-Quran surat Ibrahim. Akibat kita salah memilih pemimpin, salah memilih pemimpin. Ya. Kalau di dalam surah Al-Isra tadi itu ayat 22 Allah katakan, wa man kana a'ma fid dunya, barang siapa yang buta mata hatinya, tidak mengenal siapa pemimpinnya atau tidak mau tahu siapa pemimpinnya, bahwa pemimpinnya itu yang telah memberikan komando, memberikan perintah kepada dia untuk membunuh kaum muslimin padahal haram. Ya. Membunuh seorang muslim tanpa sebab yang syar'i, bukan syar'i menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu tidak syar'i, bahkan itu bertentangan dengan syariat.
Kalau melaksanakan perintah itu berdasarkan apa kata komandan, tidak boleh, itu haram. Haram. Tidak boleh. Karena itu tidak syar'i. Yang syar'i bagaimana? Yang syar'i itu ketika dia membunuh itu karena Allah. Kenapa? Karena ada rasa permusuhan dan kebencian itu include, sudah menjadi satu di dalam kehidupan setiap manusia. Orang kafir membenci Islam itu wajar, sudah include dalam dirinya, bahwa orang kafir itu membenci kaum muslimin. Orang muslim membenci orang kafir, ya sudah sama saja. Kita pun diperintahkan untuk membenci, bahkan itu perintah. Membenci itu perintah yang dicontohkan oleh Allah kepada Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Gagah Ibrahim dengan ayat ini. Ini Ibrahim yang mencontohkan. Sungguh telah ada suri toladan, kata Allah. Sungguh-sungguh, lakot, sungguh-sungguh, lam dan kof. Sungguh-sungguh. Sudah ada contoh suri toladan dalam diri Ibrahim dan orang-orang bersama Ibrahim. Ketika dia mengatakan kepada kaumnya, inna bura'u minkum. Dia katakan, Ibrahim ini dikatakan di ruang publik. Sekarang di YouTube misalkan, di Google misalkan, disebarkan. Ibrahim mengatakan bahwa saat itu, ya, dia katakan dia berpisah. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Dia ucapkan itu di ruang publik, di tengah-tengah masyarakat, bahwa dia berpisah dari sistem tauhid itu. Saat itu dari sistem Namrud. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya aku berlepas diri, aku berpisah dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi, kalian sembah selain Allah itu. Kafarna bikum. Dan di ruang publik itu Ibrahim mengatakan, aku kafirkan kalian dengan apa? Dengan tauhid kalimat la ilaha illallah. Aku kafirkan kalian atas nama la ilaha illallah. Ya. Jadi mengkafirkan orang itu harus karena kalimat la ilaha illallah. Maknanya wa rabbaka fakabbir. Besarkan nama Tuhanmu. Untuk mengkafirkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang kafir membesarkan nama partai, enggak boleh. Mengkafirkan orang kafir atas nama kelompok, enggak. Wa rabbaka fakabbir, supaya Allah itu besar dan Islam itu tinggi, tidak boleh ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawah. Yang pertama, ketahuilah bahwa hari ini, sesungguhnya hari ini, ketahuilah bahwa sesungguhnya ada permusuhan, ada wal baghdha, dan kebencian antara aku dengan kalian. Jadi wajar kalau orang kafir membenci kita dan kita membenci orang kafir, itu wajar, Pak. Yang tidak wajar itu kalau kebencian itu karena fulus, karena dunia, cinta karena dunia, benci karena dunia. Ya. Kalau sudah ini pasti diremut oleh demokrasi atau sistem yang lain, apakah Pancasila, apakah nasionalisme. Bencinya bukan karena akidah, bukan karena kalimat la ilaha illallah, tapi karena dunia. Kalau itu nanti kebenciannya sementara, setahun 2 tahun ganti menjadi baik lagi, ya, berkoalisi lagi nanti dengan orang kafir. Iki opo-opoan iki, ludrukan wong-wong demokrasi, ya, sinetron, sandiwara mereka ini. Naudzubillah. Ibrahim tidak. Kapan bisa tidak ada permusuhan dan kebencian? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah saja, selesai. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, khalas, selesai. Selama itu tetap akan ada. Kamu membenci saya pun akan membenci kamu. Terlepas kamu membenci saya karena apa, itu urusan kalian membenci saya.
Kalau saya memuji kalian itu karena Allah. Wa rabbaka fakabbir, karena Allah maha besar, tidak boleh dipersekutukan. Ya. Kalau saya cerita ini nanti berkaitan dengan surat Maryam nanti, panjang ya. Saya ingin fokus dulu ke sini. Jadi di dalam surah Ibrahim, hati-hati memilih pemimpin. Ya, Allah berfirman, wa barazu lillahi jami'an, dan semuanya nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jami'an, semuanya dikumpulkan oleh Allah. Faqala dhu'afa'u lilladzina istakbaru, maka bertanya orang-orang yang dhaif. Perhatikan ayat ini, orang yang dhaif imannya, lemah imannya, hartanya mungkin banyak, titelnya mungkin saderet, profesor, doktor, MSI, macam-macam, LC, MA, titelnya mungkin seperti itu, tapi mereka dhaif imannya. Kenapa? Nggak paham siapa kawan dan siapa lawan, karena tidak memaknai dengan benar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ini hanya dibaca saja. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi tidak paham maknanya. Buat apa? Burung beo juga bisa, mohon maaf, melafadzkan kalimat la ilaha illallah, burung juga bisa. Tapi maknai tentang kalimat la ilaha illallah, siapa kawanmu, dan siapa lawanmu, dan siapa pemimpinmu, itu yang penting. Itu lebih penting, siapa pemimpinmu. Berangkat dari fa'lam annahu la ilaha illallah itu. Kenapa? Kalau tidak dianggap buta oleh Allah. Wa man kana a'ma fid dunya, barang siapa yang buta di dunia, ya, wa a'ma fil akhirah, maka dia akan buta di dalam kehidupan akhiratnya kelak. Wa adallu sabila, dia sudah tersesat, karena dia sudah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tidak paham, cuma dibaca saja fa'lam annahu la ilaha illallah, tapi tidak dimaknai dengan benar, tidak diyakini, dan tidak dilaksanakan dalam sikap hidupnya. Ini bahaya, bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang dhaif itu dikumpulkan oleh Allah. Mungkin ada kiainya di dalam orang dhaif itu, pahamnya cuma fikih tapi tidak paham akidah. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ada kiai, ada habaib, ada siapapun di dalamnya itu, dikumpulkan oleh Allah. Ya. Wa barazu lillahi jami'an, maka berkata, faqalu du'afa, orang-orang yang lemah ini berkata kepada pemimpinnya, bertanya, ya, dengan mengatakan yang pertama kali, ya, inna kunna lakum taba'an, sesungguhnya kami ini adalah pengikutmu di dunia dulu. Inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna min adzabillahi min syai'. Maka dapatkah wahai pemimpin engkau singkirkan azab Allah yang sudah kelihatan ini, karena neraka saat itu sudah disumat oleh Allah, sudah dicetek. LPG ini diurupno, Pak. Sudah menyala neraka ini. Mereka sudah ketakutan. Maka bertanya kepada pemimpin-pemimpin ini, fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Dapatkah engkau wahai pemimpin menyingkirkan azab ini sedikit aja? Qalu lau hadanallahu lahadainakum. Ini jawabannya persis seperti di dunia. Pak Yai, Pak Gus, Pak Ustadz, Habib, saya punya persoalan ini dan itu. Apa kata pemimpin yang ngaku-ngaku? Maksudnya ini dukun ya, dukun ngaku kiai, dukun ngaku habaib, dukun ngaku ustadz, wakil saiki. Bagaimana ini? Apa biasanya mengatakan apa? Lau hadanallahu hadainakum. Aku tak minta petunjuk kepada Allah, aku tak golek wangsit sih. Ya, entenono. La hadainakum, dan aku akan beri petunjuk kepadamu. Nek aku oleh wangsit. Lau hadanallahu lahadainakum. Tapi begitu azab Allah semakin dekat, apa kata mereka? Mereka menyerah. Sawa'un alaina, sama saja bagi kita sekarang ini, ya. Karena neraka sudah semakin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pemimpin-pemimpin ini, pemimpin-pemimpin yang bohong, baik pemimpin disebut umara maupun ulama, presiden maupun majelis ulama Indonesia, tidak semuanya loh ya, mohon maaf. Karena di dalam majelis ulama itu juga ada ya penyusup-penyusup, terutama orang Syiah ya, yang mendukung ya.
Maka kata Rasulullah, kalau satu pemerintahan, satu rakyat, satu negara itu rusak, maka lihat bagaimana ulamanya. Kalau ulamanya rusak, fa insya Allah umaroknya pun juga rusak. Kalau umarok dan ulama sudah sama-sama rusak, selesai negara ini. Selesai. Sama-sama pembohong. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ikhwan fillah ikhwatul iman, apa kata ulama-ulama, pemimpin-pemimpin ini, ya, pemimpin eksekutif maupun ulama ini? Sawa'un alaina ajzina am sabarna ma lana min mahis. Sama saja wis, aku gak iso rek, gak iso aku. Wis aku nyerah aku. Apakah kita ini akan mengeluh ajzina am sabarna atau kita akan menerima azab ini? Sama saja wis. Tidak ada malana min mahis, tidak ada tempat pelarian bagi kita. Wis akhirnya malah di melayu kebun binatang, ndak ono kebun binatang. Sing ono neraka. Melayu nang THR wis tutup. Melayu nang ndi? Tunjungan Plaza wis bubar. Ndak ono maneh. Ini sesi pertama. Sesi kedua baru kemudian syaitan, iblis laknatullah alaih diperintahkan oleh Allah untuk testimoni di ayat 22-nya itu dari surat Ibrahim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa wa'adtukum. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian. Wa'dal haq, mohon maaf ada yang kurang. Wa'adtukum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kalian dan janji Allah itulah yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku pun pernah berjanji kepadamu, tapi janjiku tak ingkari, kata iblis. Tak bujui kon, ya janjiku tak ingkari. Ya Allah. Iblis kecil hari ini sudah ada, Pak. Ya, di hadapan kita hari ini iblis itu, anak buah iblis ini, 16 hari yang lalu dia katakan bahwa APBN kita sudah mampu, cukup, tidak perlu untuk menaikkan harga BBM. Walah jeketek 16 hari kemudian dirunggano temenan. Alah tul. Ya. Ini iblis kecil ini. Ini ciri khas iblis kecil. Iblis besarnya nanti di akhirat. Ya, katakan innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun berjanji kepadamu, tapi janjiku, catatan ya, tak ingkari. Iblis sportif, Pak. Aku berjanji, tapi janjiku tak ingkari. Ya. Nek mukidi ini tidak pakai janji dia. Pokoknya janji tidak pakai engkau tak ingkari yo, tidak pakai, langsung diingkari. Tidak pakai ngomong. Mukidi. Omamu nang didi, ya Allah. Fa akhlaftukum. Wa ma li anakum sultan, kata Allah. Wa ma kana li alaikum sultan, dan aku tidak punya kekuatan apapun atas kalian. Subhanallah. Iblis tidak punya kekuatan atas manusia. Itu ngomongnya iblis itu. Wa ma kana li alaikum sultan, aku tidak punya kemampuan apa-apa illa anza'autukum, kecuali aku hanya mengajak kamu. Fastajabtum li, maka kemudian kamu yang mengikuti aku. Kamu yang ikut aku. Aku hanya ngajak kok. Kalau meluta, ayo, monggo. Ikut demokrasi, ayo. Ini bagus pemimpinnya, ayo, melu. Kata iblis, aku tidak punya kemampuan apa-apa, kecuali hanya anza'autukum, hanya mengajak kalian. Fastajabtum li, maka kemudian kamu yang mengikuti aku. Fala talumuni walumu anfusukum, maka jangan kamu menyalahkan aku, kata iblis, tapi salahkan dirimu sendiri. Kamu yang salah kok nyala-nyalan aku. Ya. Jadi ibu-ibu hati-hati, jangan norok buntek kepada suami. Suami salah ikut salah, jangan. Kalau suami salah, salahkan. Ya. Jangan asal ikut. Ya. Hati-hati. Itu iblis mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum. Ya. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ya. Sekali-kali
Aku tidak bisa membantu kalian dan kalian pun tidak bisa membantu aku. Dua-duanya sama-sama dimasukkan ke neraka. Iblis dan para pengikutnya pun dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pemimpin-pemimpin tadi itu. Di ayat sebelumnya, ayat 21 tadi itu, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Apa kata iblis di akhir ayat itu? Dia katakan apa? Inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Dari dulu aku sudah ingkari kalian menyekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu aku tidak pernah benarkan kalian ini. Subhanallah. Iblis tidak pernah membenarkan untuk menyekutukan Allah. Ikan iblis tidak pernah membenarkan. Walaupun iblis mengajak untuk berbuat syirik, tapi iblis tidak membenarkan kesyirikan yang telah diajarkan kepada manusia. Dia mengajarkan, tapi dia tidak membenarkan. Paham ya? Iki podo karo apa ya? Kalau saya sebutkan indikatornya banyak tersinggung nanti ya. Karena saya tahu indikator ini sekarang ini apa namanya? Institusi ini sudah banyak dicela sama orang. Indikatornya jelas. Dari warna ya, warna seragamnya antum paham lah yang saya sebutkan ya. Dia tidak membenarkan apa yang diajarkan pada manusia. Mohon maaf ini kalau ditanya dari mana saya dapat ilmu ini? Oh, dari itu, dari supulan. Maling teriak, maling. Paham lah ya? Yang saya maksudkan ya, paham ya? Alhamdulillah kalau antum paham. Iblis tidak pernah membenarkan kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak pernah membenarkan kalian menyekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah membenarkan. Wa innadz zalimina ba'duhum awliya'u ba'din fi jahannam. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sesungguhnya orang-orang zalim itu satu sama lain ya, di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ikhwan fillah ukhtal iman rahimani rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kesalahan kita di dalam memilih pemimpin. Ya. Sehingga marilah kita ini mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ini tidak terjerembab, tidak terjebak masuk dalam satu kelompok yang dipimpin oleh para boneka-boneka ya. Mungkin dia berbaju Islam, tapi dia sesungguhnya boneka dari orang kafir, mungkin ya. Maka pentingnya di dalam menegakkan satu jamaah kaum muslimin. Dengan sistem jamaah inilah kita bisa menseleksi siapa sebelah kita ini, siapa di kiri kita, siapa di kanan kita, siapa di depan kita ini, siapa. Bagaimana mekanisme untuk mengetahui? Yaitu dengan berjamaah ya. Alaikum bil jamaah. Wajib bagi kalian untuk berjamaah. Nah, kita ini tidak berjamaah, mohon maaf ya. Dan kita tidak tahu siapa yang memimpin kita hari ini. Jangan sampai kita harus tahu. Kalau belum tahu, segera cari tahu siapa pemimpin hari ini. Pemimpin kaum muslimin hari ini siapa ya. Tidak harus pemimpin itu ada di koran, ada di YouTube, ada di media yang lain. Tidak harus. Cari. Kalau memang antum ketemu seseorang yang indikatornya, oh ini pemimpin, pelajari. Seperti Allah memerintahkan kita pelajari. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Teliti siapa dia, bagaimana akidahnya, bagaimana pandangannya, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana perilakunya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikapnya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika dia memang pemimpin muslim ya, apakah dia telah menjalankan ya, ciri-ciri daripada yang disebut Taifah al-Mansurah di akhir zaman nanti, sebagaimana Rasulullah telah memberikan ciri yang sama terhadap generasi yang awal ya, untuk berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah dan berpegang teguh dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika Rasulullah memimpin daulah Islamiyah yang pertama di Madinah.
Nah, aturan yang pertama itu yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di Madinah itu nanti akan dikembalikan oleh Allah di dalam sebut al-khilafatu alaman haji al-mahjad nubuwah. Al-khilafatu alamin haji nubuwah itu akan kembali. Ya, khilafah yang berdasarkan nubuwah, wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, seperti ya khilafah yang telah didirikan oleh Rasulullah ketika pertama kali di Madinah. Ini cirinya. Bagaimana? Pelajari. Ya, di dalam kitab Al-Wala wal Bara' sudah lengkap, Pak. Bagaimana Rasul SAW, para sahabat, para tabi'ut tabi'in menjalankan Islam di zaman mereka sudah lengkap. Bagaimana terhadap orang kafir zimmi dan bagaimana terhadap orang kafir harbi. Apa itu zimmi dan apa itu harbi? Silakan baca di dalam kitab Al-Wala wal Bara'. Kalau belum, insya Allah akan kita bahas pada bulan yang akan datang, insya Allah. Dengan izin Allah, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam satu majelis yang diberkahi ini seperti hari ini, insya Allah, dan hari-hari sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Halim ya Alim ya Alim ya Azim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min an-nafsi la tashba' wa min ad-da'wati la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma rabbana asrif anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna min amwalina wa ahlina wa min al-ma'il barid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر للمسلمين في كل مكان والمسلمات في كل مكان. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في دولة إسلامية في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر أخواننا المجاهدين عامة في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.